pejabat yang ditangkap karena korupsi. Kasus korupsi masih sering terjadi di Indonesia dan menjadi salah satu masalah besar yang merugikan negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Korupsi tidak hanya tentang mengambil uang negara dalam jumlah besar, tetapi juga mencakup tindakan tidak jujur, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta dikenakan denda. Itu pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa seseorang yang menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya demi keuntungan pribadi dan merugikan negara dapat dikenakan hukuman pidana. Artinya, korupsi bukan hanya tindakan yang tidak bermoral, tapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Teman-teman, korupsi memiliki berbagai bentuk yang sering terjadi di masyarakat. Pertama, suap atau sogok. Misalnya, memberikan uang kepada seseorang agar urusan tertentu dipermudah. Kedua, penggelapan dana, seperti menggunakan dana bantuan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Ketiga, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Selain itu, ada juga gratifikasi ilegal, yaitu pemberian hadiah kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatan dan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Hal ini dijelaskan dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap sebagai suap. Korupsi mungkin terlihat menguntungkan bagi pelakunya, tetapi sebenarnya dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Akibat korupsi, pembangunan menjadi terhambat, fasilitas umum menjadi kurang memadai, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain merugikan negara secara ekonomi, korupsi juga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum. Karena dampaknya yang sangat besar, korupsi disebut sebagai penjahat luar biasa. Untuk pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Kita sebagai generasi muda dapat membantu mencegah korupsi dengan kebiasaan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Contohnya seperti tidak mencontak saat mengerjakan tugas atau sedang ujian, tidak berbohong, dan tidak mengambil hak orang lain. Karena tindakan kecil yang tidak jujur itu dapat menjadi hal awal munculnya budaya korupsi. Teman-teman, korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masa depan bangsa. Jika korupsi terus terjadi, pembangunan akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Oleh karena itu, kita harus berani menolak tindakan curang dan membiasakan hidup jujur sejak dini. Mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang. Karena Indonesia yang maju dan bersih dimulai dari generasi yang jujur dan bebas korupsi.